Bahkan bisa jadi Pak Prabowo juga sedang mengeliminasi saingannya di Pilpres 2029. Entah itu Ridwan Kamil atau Gibran sendiri. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Di sosial media khususnya ya, beredar video Wakil Presiden Gibran sedang berpidato. Pidatonya terkait pilkada ya. Ketika saya melihat sekilas video itu, saya agak heran ya. Kok ekspresi wajah Gibran ini kelihatan asem banget gitu. Kayak orang yang terpaksa disuruh berpidato. Mirip-mirip kayak ekspresi wajahnya Pak Prabowo dalam video endorse-nya terhadap pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin itu loh. Kayak terpaksa banget. Nggak ada senyum, nggak sumringah gitu ya. Padahal pidato yang disampaikan Gibran itu memakai teks. Sehingga saya merasa ada yang aneh aja. Nggak susah kan ya menyampaikan pidato dengan memakai teks. Bukannya bagus ya buat pencitraan Gibran. Dia berpidato di hadapan banyak pejabat. Pastinya jadi berita di media. Tapi kok mukanya malah kelihatan kecut ya, seakan terpaksa. Atau mungkin silau kena matahari kali ya. Oke, ini cuplikan videonya ya. Jika ada potensi konflik, walau sekecil apapun, segera selesaikan. Jangan sampai membesar dan jangan sampai menimbulkan korban jiwa. Kita tidak ingin apa yang terjadi di Sampang terjadi di tempat lain. Semua pihak harus secara aktif melakukan pencegahan dan deteksi dini. Seperti yang Bapak Presiden Prabowo selalu sampaikan, Indonesia ini negara besar, negara yang kaya akan keberagamannya. Jadi itu acaranya adalah apel siaga pengawasan Pilkada 2024 yang dihadiri oleh jajaran Bawaslu. Apel itu dipimpin oleh Wakil Presiden Gibran, digelar pada hari Rabu lalu ya, menjelang masa tenang sebelum Pilkada. Dalam pidatonya itu, Gibran meminta Bawaslu bisa mencegah secara dini jika ada potensi konflik untuk segera diselesaikan. Dan Bawaslu juga diminta bersikap tegas, adil, dan tidak tebang pilih dalam pengawasan Pilkada 2024. Sebenarnya isi pidato itu udah benar ya, sebagai keinginan dari pemerintah. Namun karena yang berpidato adalah Gibran, maka pesan yang disampaikan ini pun terasa aneh. Kalau kata netizen itu ya, Gibran seperti sedang menasehati Fufu Fafa. Netizen lain mentertawakan isi pidato Gibran itu dengan menyebut bahwa bapaknya Gibran aja cawe-cawe. Kok Gibran ngomongin prinsip pemilu yang jurdil atau jujur dan adil? Dia aja, maksudnya Gibran ini aja merupakan hasil pilpres yang curang, kata netizen itu ya. Sehingga Gibran pun disebut koplak. Itu dua contoh aja ya, dari begitu banyak sindiran dan kritik dari para netizen terhadap Gibran, gara-gara pidatonya itu. Dari sini saya mulai paham ya, mengapa Gibran yang mendapat panggung dengan berpidato di acara penting pilkada itu, malah terlihat kurang srek atau nggak happy dengan kegiatannya itu. Padahal secara politis kan bagus ya, ketika presiden sedang nggak ada, maka wakil presiden yang menyampaikan pesan penting buat Bawaslu. Itu kan otomatis Gibran mendapat panggung tanpa perlu susah payah bikin pencitraan kan. Pantesan mukanya asem banget, karena tanggapan publik terhadap pidatonya itu sangat negatif. Bahkan menjalar ke bapaknya Gibran, Pak Jokowi, yang jauh-jauh datang dari Solo ke Jakarta hanya untuk ikutan berkampanye buat pasangan calon RK Suswono. Kalau Pak Jokowi ini ikut kampanye di Jawa Tengah, itu kan masih ya cukup relevan ya, walaupun tetap nggak etis dan juga merendahkan martabatnya sendiri. Relevan karena asal dan rumahnya beliau kan di Solo, bagian dari Jawa Tengah. Tapi ini di Jakarta. Apa hubungannya? Bagian dari partai juga enggak kan? Sehingga muncul dugaan-dugaan terkait Pilpres 2029. Sebagai mantan presiden, itu kan harusnya kiprahnya ke dunia internasional, ya enggak sih? Misalnya ikut mengupayakan penghentian konflik di Gaza. Kalaupun ngurusin bangsa sendiri, bisa kan dengan menggalang dana bersama organisasi internasional. Misalnya untuk menciptakan pembangkit listrik di daerah-daerah pelosok di Indonesia.
dan banyak kegiatan lain yang sifatnya sosial gitu ya. Itu kan lebih bermartabat ya, timbang ikut kampanye paslon di pilkada. Tapi ya namanya orang sudah terbiasa berkuasa ya, sehingga walaupun anaknya sudah jadi orang nomor 2 di negara ini, kekuasaan itu masih terus dirasa kurang ya. Anaknya kemudian ya meniru bapaknya. Setelah bapaknya meminta para relawannya untuk bergerak seperti di Pilpres dulu, Gibran pun memberikan instruksi kepada para relawannya untuk mendeklarasikan dukungan mereka terhadap pasangan RK Suswono. Menurut media yang memberitakan ini ya, soal instruksi Gibran itu disebut oleh ketua relawannya pada hari Selasa lalu. Sementara Pak Jokowi menyampaikan dukungan ke RK itu kan hari Senin ya. Dari hari Senin, Selasa, Rabu itu kan hari kerja semua ya. Kok bisa Wakil Presiden memberikan instruksi pemenangan pilkada ke relawannya pada hari kerja? Gimana itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu Bawaslu? Kita nggak mempertanyakan Pak Jokowi ya. Kan katanya boleh kampanye karena sudah bukan lagi pejabat negara. Kalau Wakil Presiden yang aktif gimana tuh? Nah, kembali ke kegiatan Gibran berpidato ya. Dalam video saya sebelumnya, saya sudah menyebutkan soal program Lapor Mas Wapres yang awalnya merupakan upaya pencitraan Gibran. Sehingga bisa disebut bahwa Pak Prabowo sudah kecolongan. Lalu kemudian program itu diambil alih oleh pihak Presiden Prabowo dan kemudian bahkan Pak Prabowo mengerahkan tim komunikasi kepresidenan untuk mencegah terjadinya kecolongan serupa di masa depan. Melihat apa yang terjadi pada pidato Gibran, yang efeknya ternyata menuai kritik dan cemoohan ya dari publik terhadap Gibran dan Pak Jokowi bapaknya. Di sini saya melihat bahwa sepertinya itu semua merupakan sebuah permainan cantik dari Pak Prabowo. Sebuah pembalasan terhadap kelakuan Gibran yang seakan menikung Pak Prabowo terkait Pilpres 2029 ya. Saya ingatkan lagi ya, bahwa Pak Prabowo itu kayaknya ingat terus dengan kesalahan orang kepada beliau. Ingatkan soal angka 11 penilaian dari Anies yang berkali-kali disinggung terus sama Pak Prabowo. Jadi apa yang sangat membekas di hati Pak Prabowo yang bikin beliau nggak happy, maka hal itu bakal diingat terus ya. Nah, jangan-jangan kecolongan soal program Lapor Mas Wapres ini juga terasa demikian bagi Pak Prabowo. Apalagi soal Fufu Fafa, kan katanya sudah diketahui oleh Pak Prabowo dan keluarga besarnya. Wah, amsyong itu Gibran ya. Kalau sampai Pak Prabowo merasa dendam sama Gibran, nggak ikutan deh kita. Saya pun menduga bahwa Gibran ini memang lagi dikerjain sama Pak Prabowo. Yang tujuan akhirnya nanti bisa mempermalukan hingga ke bapaknya Gibran, Pak Jokowi. Akhirnya saya menemukan fakta yang memperkuat dugaan ini ya. Diposting di website resmi Wakil Presiden Republik Indonesia juga loh. Bahwa kegiatan Gibran memimpin apel siaga Bawaslu itu memang ditugaskan oleh Presiden Prabowo. Gibran di sana mewakili Presiden Prabowo yang tidak bisa hadir karena sedang keluar negeri ya. Dan pidato yang disampaikan oleh Gibran itu merupakan pesan dari Presiden Prabowo. Pantesan pidatonya memakai teks yang terus dilihat ya oleh Gibran. Karena itu bukan bikinan tim komunikasi pribadinya kan. Itu kan yang bikin tentu orangnya Presiden Prabowo. Dan isinya bagai mencoreng muka Gibran dan bapaknya sendiri. Misalnya bicara soal konflik di pilkada. Harusnya mantan presiden dan wakil presiden itu mengajari rakyat untuk rukun. Bukannya malah mengobok-obok kerukunan itu dengan memihak ke salah satu paslon di pilkada dan kampanye ya. Bukannya memberikan teladan tapi malah ngompor-ngomporin. Oh iya, video Pak Prabowo juga itu ya. Tapi kata Bawaslu kan nggak melanggar kan. Lagian Pak Prabowo juga ekspresinya kayak nggak mendukung endorsement itu ya. Kayak orang kepaksa gitu ya. Itu masih menjadi misteri ya buat kita-kita rakyat ini. Kalau mendukung itu kan yang sumringah. Kayak Pak Jokowi ketemu sama Ridwan Kamil kan terlihat banget sangat ceria gitu ya. Kembali ke Pak Prabowo dan Gibran. Bisa jadi itu merupakan bagian dari teguran
Pak Prabowo kepada Gibran ya, gara-gara kecolongan program lapor Mas Wapres itu. Bahwa walaupun sekarang berada di luar negeri, Pak Prabowo juga bisa kok mempermalukan Gibran dan bapaknya. Sudah canggih ini ya permainan caturnya Pak Prabowo ya. Gibran kan nggak bisa bilang enggak. Masa wakil presiden nggak mau ketika disuruh mewakili presiden memimpin apel persiapan pilkada? Nggak mungkin dong. Artinya Pak Prabowo sudah berhitung dengan matang tentang reaksi publik terhadap pidato yang dibacakan Gibran itu. Dan bagaimana efek buruknya pada Gibran dan bapaknya. Bahkan bisa jadi Pak Prabowo juga sedang mengeliminasi saingannya di Pilpres 2029. Entah itu Ridwan Kamil atau Gibran sendiri. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.